Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Problem-problem di dalam masalah pendidikan sering sekali yang menjadi kendala adalah masalah yang berawal dari pasangan. Ketika hubungan antar pasangan ini tidak kokoh, tidak harmonis, maka itu akan menjadi persoalan di dalam proses pendidikan anak. Maka dari itu, menjaga keharmonisan hubungan suami istri itu menjadi sangat penting, bahkan bisa menjadi sangat fundamental. Kepentingannya bukan hanya bagi keberlangsungan pernikahan, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah bagi keberlangsungan proses pendidikan anak. Maka dari itu, banyak sebetulnya media yang disediakan oleh Islam bagaimana untuk menjaga keberlangsungan, keharmonisan di antara pasangan. Kita mengambil contoh dari sejarah sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan antara muhajirin dan ansor, mempersatukan antara suku Aus dan Khazraj yang akhirnya nanti akan berperan menjadi ansor. Di awal-awal kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, ini yang direwetkan oleh Abdullah bin Salam, ya, bahwa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah perintah afsus salam, sebarkan salam, ya. Nah, mengapa perintah ini yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, sebarkanlah salam, ya, kemudian berilah makan, niscaya kalian akan saling mencintai, gitu ya. Sepertinya sederhana, ya, afsus salam, saling memberi salam. Kalau kita ingat bahwa salam di dalam Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari kalimat ini ada 3 doa yang terkandung di dalamnya, yang sebetulnya doa itu adalah sangat dibutuhkan oleh kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Warahmatullahi, rahmat bagimu. Wabarakatuh, keberkahan untukmu, gitu ya. Kan sebetulnya dari ucapan salam saja ada 3 doa yang luar biasa sebetulnya, yang dahsyat sekali gitu. Nah, ternyata terbukti ya bagaimana kehidupan muhajirin ansor begitu harmonisnya, sehingga Rasulullah SAW berhasil membangun peradaban Madinah, yang sebelumnya kita tahu bahwa antara suku Aus dan Khazraj yang nanti akan menjadi ansor itu juga sebelumnya adalah mereka bermusuhan, tapi langsung mereka itu bersatu padu, ya, membentengi Madinah. Bahkan bukan hanya membentengi Madinah, tapi membangun peradaban Islam, ya. Artinya apa? Ini dari afsus salam itu, kalau kita mengambil manfaat dari bagaimana kita menebarkan salam, ternyata bisa membangun hubungan yang harmonis, bahkan hubungan yang sangat kuat. Ini di antara masyarakat. Nah, apalagi kan kalau hubungan 2 orang, sebetulnya kan lebih sederhana. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari mengucapkan salam saja, ya, antar pasangan, itu kita bisa menghasilkan satu hubungan yang kokoh. Jangan-jangan masalah ini saja kita lupakan. Kita saling memberi salam kepada pasangan. Ketemu misalnya bangun tidur nih, ya, kita bangun tidur. Kan bangun tidur tuh kita menengok pasangan sebelum kita membangunkannya. Mungkin tidak terbiasa loh bagi kita. Assalamualaikum mas, atau si mas yang bangun duluan, Assalamualaikum dek, gitu. Itu saja mungkin kita lupakan, ya.
Lalu misalkan suami pulang, assalamualaikum, kita dengan semangat menjawab waalaikumsalam. Suami mau berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan ketika suami keluar misalkan dari kamar mandi, kita kan kalau keluar dari kamar mandi kita sudah boleh ya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, assalamualaikum. Itu kalau di rumah ya senantiasa dihidupkan salam saja antara suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, anak kepada ayah, ibu kepada anak, seluruh anggota keluarga, mereka akan saling mencintai. Sebetulnya kan sederhana. Semua perangkat kebaikan itu sebetulnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana sih sebetulnya, tapi mengapa begitu sulit ya kadang-kadang hal itu dipraktekannya gitu, padahal sebetulnya itu sesuatu yang mudah ya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan model ya oleh kita, model cara berkomunikasi di dalam keluarga dengan memperbanyak atau menebarkan ucapan salam di antara anggota keluarga. Karena ternyata dari ucapan salam ini mengandung doa yang sangat dahsyat. Di dalamnya ada doa untuk keberkahan, di dalamnya ada doa untuk keselamatan. Siapa yang tidak menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat? Keberkahan, ya keberkahan itu kan kebaikan yang terus-menerus bertambah. Rahmat, cinta, kasih sayang, itu kan sesuatu yang sebetulnya didambakan oleh setiap manusia. Bahkan, bukankah ketika kita akhirnya masuk surga, kita masuk surga kan bukan karena amal-amal kita, karena mungkin tidak akan cukup ya amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia untuk bakal masuk surga. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah, karena kita berhasil membuat Allah ridho kepada kita, maka dengan rahmat Allah itulah kita bisa mengetuk pintu surga. Jadi kan dahsyat sekali ya sebetulnya dari kekuatan salam. Nah, mari yuk kita menghidupkan ya, banyak menebarkan salam di antara anggota keluarga. Nah, ketika anggota keluarga itu udah saling mencintai, bangunannya sudah kokoh, kita jadi mudah untuk membuat kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan mungkin ada anggota lain ya di dalam keluarga, misalkan menantu dengan mertua, mertua dengan menantu gitu. Kan ini biasanya kalau dari problem-problem yang tersampaikan dalam kelas ibu itu kan masalah-masalah yang mengiringi problem-problem kesulitan dalam mendidik anak ya, itu kan interaksi di antara anggota keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Artinya kita masih punya banyak peluang untuk membenahi ini gitu ya. Banyak sekali sebetulnya bimbingan-bimbingan dari Allah, misalkan mau memulai suatu pekerjaan dengan basmalah ya, bismillah, sehingga kita senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kan tidak begitu semarak sih sebetulnya di dalam keluarga itu untuk selalu memulai dengan bismillah gitu ya. Lalu kebiasaan-kebiasaan misalnya berjabatan tangan, suami kepada istri, istri kepada suami kepada istri ya. Biasanya kalau kebiasaan kita ya istri mencium, misalnya mencium tangan suami atau salaman saja gitu kan. Kan hadisnya apa, ketika dua orang bersalaman selama tidak terlepas itu kan di situ ada dosa-dosanya berguguran, kasih sayang Allah akan membersamai kita gitu kan dari salaman aja. Ini saja kayaknya tidak menjadi budaya yang apa ya, yang atau tidak menjadi kebiasaan gitu di dalam keluarga gitu. Nah, sebetulnya kan banyak sekali perangkatnya, bukan hanya itu kan, sholat berjamaah ya, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain kayak puasa gitu ya, membiasakan sedekah, berbagi di antara anggota keluarga, yang mana Rasulullah SAW bersabda tahabu ya kan, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai gitu ya. Sebetulnya banyak lagi perangkat-perangkat di dalam Islam yang membuat sebetulnya hubungan di antara anggota keluarga itu kuat, kokoh. Nah, ketika hubungannya sudah harmonis, sudah punya kekuatan komunikasi gitu ya, maka kita mudah membuat kesepakatan. Bahkan dengan anak-anak balita sekalipun ya, misalnya ketika kita mau mengkondisikan anak-anak ketika mau diajak ke majelis taklim gitu ya, kita kan harus bikin kesepakatan. Nah, Umi mau ngaji, Umi nanti mau belajar, mau ikut atau tidak, kalau mau ikut syaratnya ini, kita buat kesepakatan gitu ya.
Nah itu kita akan mudah mengkomunikasikan hal itu kepada anak-anak. Untuk anak-anak yang mungkin tingkatannya sudah lebih besar lagi, ada kesepakatan misalnya penggunaan gadget, kapan boleh, kapan tidak boleh gitu ya. Kemudian tentang pergaulan, banyak sekali kan kesepakatan yang harus dibuat ya di antara anggota keluarga, antara suami dan istri, antara ayah dengan anak ya, atau ibu dengan anak, bahkan mungkin antara kita suami istri ini dengan mertua gitu. Itu nanti akan menjadi mudah ketika hubungan di antara pasangan itu kuat ya, kokoh gitu ya. Itu diantaranya ya, diantaranya sebetulnya perangkat yang membuat hubungan di antara anggota keluarga itu menjadi kuat, yang nanti akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan anak ya. Itu dulu mungkin kesempatan tausiah kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.